Untungnya video ini rilis tahun 2024. Kalau rilisnya tahun 90-an akhir apa 2000-an, pasti bakal banyak yang melintir bilangnya ini pesan dari alam gaib, ini adalah sebuah pesan yang harus kita turuti. Bikin Soeharto bangkit lewat AI, netizen pertanyakan motif Golkar. Jadi gini, media sosial lagi heboh gara-gara Waketum Partai Golkar Erwin Aksa nge-share video ajakan buat milih di pemilu 14 Februari nanti. Masalahnya yang nyampein video ajakan ini tuh Presiden RI kedua Soeharto yang dibuat pakai teknologi AI. Gak heran dong sampai bikin gempar warga X. Di video itu sih Soeharto versi AI cerita soal kerjanya selama menjabat jadi presiden dan impiannya soal pembangunan infrastruktur seperti jalan tol sampai bendungan. Soeharto AI juga ngapresiasi kinerja Presiden Jokowi dan SBY yang dinilai udah ngelanjutin pekerjaannya. Munculnya Soeharto ini langsung dapat kritikan netizen dong. Bahkan beberapa netizen sampai nilai langkah dari Golkar ini udah kelewat batas dan gak beradab. Gimana enggak? Ini Pak Harto kan udah meninggal ya? Kok ya diedit kayak gitu? Kalau emang mau bikin ajakan masyarakat buat milih Golkar di pemilu, kenapa harus pakai sosok yang udah meninggal dan kontroversial pada masanya sih? Makanya konten ini jadi pertanyaan juga. Motif dari Golkar ini apa ya? Bangkitin lagi Soeharto? Ya terlepas dari apa yang udah terjadi di zaman Soeharto, namanya orang udah meninggal, biarkan aja lah beliau tenang di sana. Ada teknologi AI emang secanggih itu sih, tapi apa pantas dipakai sampai segitunya? Kan nggak semua orang paham, takutnya malah bikin makin gaduh yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Pada 14 Februari 2024, kita akan berkumpul untuk menentukan nasib bangsa kita. Kita akan memilih wakil rakyat yang memiliki kemampuan untuk mendengar dan mewujudkan aspirasi masyarakat. Saya, Presiden Soeharto, Presiden Indonesia yang kedua, mengajak Anda untuk memilih wakil rakyat dari Golkar yang bisa melanjutkan mimpi saya tentang kemajuan Indonesia. Sejak saya menjabat, impian saya adalah membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Impian itu diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bendungan bersama para insinyur Indonesia yang hebat. Presiden Jokowi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melanjutkan pekerjaan penting ini. Bukti bahwa mimpi kita tidak pernah padam, terus menyala dari generasi ke generasi. Edukasi sebagai kunci utama pembangunan bangsa telah saya wujudkan melalui ribuan SD Impres. Komitmen ini harus terus berkembang. Saya bermimpi tentang sekolah-sekolah AI dan keamanan siber yang modern, tempat anak-anak Indonesia dapat belajar menjadi pemimpin di dunia teknologi. Saya bermimpi tidak ada lagi rakyat yang kelaparan. Harga sembako harus stabil dan terjangkau untuk semua. Bulog harus menjadi garda terdepan dalam memastikan keadilan pangan untuk setiap sudut tanah air kita, termasuk melawan mafia penimbun beras yang merugikan rakyat. Impian saya adalah impian Anda, dan mimpi saya adalah mimpi rakyat Indonesia. Saya yakin bersama Golkar kita dapat mewujudkan mimpi ini. Pada tanggal 14 Februari, mari kita gunakan hak suara kita untuk memilih Golkar. Mari kita hadapi pemilu ini dengan hati yang lapang, pikiran yang terbuka, dan semangat yang menyala. Bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Pendapat gue cuma satu, untungnya video ini rilis tahun 2024. Kalau rilisnya tahun 90-an akhir apa 2000-an, pasti bakal banyak yang melintir bilangnya ini pesan dari alam gaib, ini adalah sebuah pesan yang harus kita turuti gitu kan. Tapi kalau sekarang kan orang-orang udah aware namanya AI, namanya teknologi, jadi ya ini semacam kayak romantisme masa lalu yang diingat-ingat lagi gitu aja gitu ya. Tapi apa betul romantis? Yaitu perspektif masing-masing orang aja sih ya. Cuman ya selama pesannya bagus, kalau kata gue sih ya oke-oke aja gitu. Selama tidak tendensius, tidak diskriminatif apalagi. Jadi ya nikmati aja teknologi yang dibentuk dengan karya, termasuk seni ya kayaknya, termasuk karya seni.
Partai Golkar, partai yang pernah berkuasa selama 32 tahun pada era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, pada Pilpres 2024 ini ternyata mereka ingin membangkitkan lagi roh Soeharto untuk mendapatkan dukungan suara. Ya pastinya ini relate ya, mereka mencalonkan Prabowo yang dulu adalah menantu dari Soeharto. Jadi istilahnya Prabowo itu adalah ikon Orde Baru juga selain almarhum Soeharto. Jadi kalau sekarang ini Golkar membangkitkan roh Soeharto di media sosial lewat teknologi deepfake, ya itu wajar dan satu hal yang baru. Karena hal yang serupa juga dilakukan oleh anak Ferdinand Marcos, presiden Filipina yang sekarang ini berkuasa, yaitu Bongbong. Dia juga menggunakan membangkitkan lagi roh dari Marcos pada saat berkuasa ke era sekarang, di mana anak-anak zaman sekarang tidak tahu siapa Soeharto secara langsung ya, mereka hanya bisa membaca dari buku sejarah. Tapi generasi yang dulu pernah hidup sejaman dengan Soeharto pasti mengetahui dengan benar bagaimana pemerintahan Soeharto menindas, mengintimidasi rakyat yang berseberangan dengan dirinya dengan sangat kejam. Bahkan untuk beraktivitas politik pun langsung dibasmi dengan tuntas. Tidak ada kata setengah-tengah dalam era rejim Soeharto, sehingga rakyat pun diliputi ketakutan yang amat sangat. Sehingga pada saat itu siapapun yang menjadi aparatur negara biasanya akan disegani, baik itu sebagai ASN, kemudian sebagai aparat militer maupun aparat kepolisian. Jadi memang pada saat itu kekuasaan itu sangat dominan, sehingga tidak ada ruang lagi untuk demokrasi. Meskipun ada pemilu berkali-kali di era Soeharto, tapi semua adalah pemilu yang sudah di-setting, tidak ada demokrasi yang murni pada saat itu. Nah sekarang ini Golkar sepertinya sudah kehilangan figur. Tentu publik juga sudah paham mengapa Erlangga Hartarto saat ini seperti tersandera, karena memang dirinya dalam sandera hukum karena kasus korupsi. Apabila dia tidak mendukung Prabowo, pastinya bakal masuk penjara. Tentunya ini akan menghancurkan nama Golkar pada saat pemilu 2024 ini, akan meruntuhkan mental kader-kader Golkar di pusat maupun di daerah. Maka mau nggak mau mereka harus berjibaku bagaimana supaya Golkar bisa eksis lagi. Pertanyaannya, apakah rakyat akan percaya terhadap manipulasi visual yang dilakukan oleh orang-orang Golkar ini? Ya pastinya juga sekarang semua sudah pandai dengan adanya teknologi internet. Semua bisa di-googling dengan mudah. Apakah itu suatu manipulasi, apakah itu suatu kebenaran, itu punya sangat mudah untuk dinilai. Jadi kalau Golkar saat ini kembali menghidupkan sosok Soeharto menjelang pemilu 2024 ini, pastinya Golkar saat ini sedang panik karena ketua umumnya Erlangga Hartarto tersandera masalah hukum, dan kemudian juga dari beberapa survei perolehan suara legislatif dari Golkar juga diperkirakan akan turun. Ini saya pikir alasan kenapa Golkar begitu ngotot menghidupkan sosok Soeharto di Pilpres 2024 ini. Pastinya ini menyulitkan lagi para loyalis Orde Baru yang memang sampai hari ini masih cukup kuat, dan mereka menjadi penopang suara legislatif Golkar di berbagai daerah.